Halo, selamat pagi smart people yang ada di Zoom maupun yang ada di Instagram. Bagaimana kabarnya ya? Selamat datang lagi di salah satu program dari NHB Sekuritas Indonesia yaitu Morning Topic atau biasa yang kita singkat MSP. Perkenalkan saya Ilham sebagai Technical Analyst di NHB Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 15 hingga 20 menit ke depan saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Biar saya tahu apakah smart people sudah pada siap. Ketik RHB di kolom chat. Nah, sekarang langsung kita lihat juga nih untuk technical analisisnya IHSG. Mas Ilham, ini kenapa IHSG Mas Ilham kemarin merah ya? Karena ini juga salah satu faktornya respons MSCI ya. Smart People kemarin minusnya 3,56%. Karena kan ini ibaratnya di pending nih sampai November dan juga ada evaluasi-evaluasi. Balik lagi mengkerucutnya terhadap transparansi yang ada di Indonesia, khususnya untuk emiten-emiten ya di Bursa Efek Indonesia yang sudah listing. Nah, next IHSG potensial kemana nih Mas Ilham? Kalau melihat IHSG cerminannya seperti ini, candlestick-nya ya kan, closing-nya di bawah, terus wick-nya kecil banget. Saya menilai masih ada potensi koreksi, ya hopefully tidak ke 5.782 ya, tapi memang secara teknikal supportnya berada di 5.782. Resistennya di 5.967 atau kalau misalnya kita menggunakan resisten psikologis yaitu di 6.000 ya bisa ada dua resisten nih. Small people bisa pilih salah satunya. Tapi kalau saran saya sebelum kita ke 6.000 kita fokus ke 5.967 dulu ya. 5.967. Untuk hari ini tiga pilihan saham ya ada Mior, SCMA dan juga Unilever ya. Dua diantaranya juga consumer ya small people. Karena memang kemarin komoditas kayak amblas ya, mostly amblas semua ya turun terjun semua komoditasnya. Kita ke sektor consumer ya, salah satunya Mayora dan juga salah satu salah duanya Mayora dan juga Unilever. Kemarin Mayora bertahan ya, bertumbuh sebesar 2,2% di kala market sedang turun-turunnya. Nah, untuk Mior sendiri ya bertahan di area 18.15 level supportnya itu untuk bullish spinning top. Jadi bagi smart people ada dua strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, buy on support. Kalau saya sarankan buy on support. Kenapa? Karena kondisinya lagi saat ini ya rawan terkoreksi ya smart people. Buy on support di 18.15, TP terdekatnya di 19.50, potensi upside kurang lebih sekitar 7,4 persenan ya. TP2-nya di 2040, potensi upside sekitar 12 untuk Mior. Next ya SCMA ya, SCMA ini hmm, lagi hot-hotnya juga ya. Ada beberapa berita mengenai ya soal IPO yang video itu naik lagi ya, semua people. Kemarin naik signifikan sebesar mungkin lebih dari 9% ya, karena kita lihat high-nya di 234, closing-nya itu di 216. Bagi semua people yang sedikit moderate tuh konservatif ini area optimalnya untuk masuk atau untuk entry di area 208. Kalau misalnya lihat SMA, kita lihat bawahnya nih. Volumenya tinggi dibandingkan ini bisa dibilang beberapa bulan sebelumnya ya. Volume hijau tinggi mengindikasikan atau mencerminkan bahwa kekuatan bayar sangat tinggi juga ya. Apalagi dia sudah breakout di atas 208 yang sekarang 208 itu menjadi area supportnya. Bisa dipertimbangkan untuk entry di 208. TP terdekatnya di 230, TP2-nya di 240 ya. Yang mana ini 240 agak sedikit bawah dari MA60-nya untuk SCMA. Yang terakhir yaitu Unilever ya. Unilever ini cenderung consolidate ya. Volumenya ya tidak tidak sebesar tanggal 19 Juni tapi ini bertahan di area supportnya di 1655 yang mana area 1655 bisa menjadi entry buy dari Unilever. Stop lossnya jangan lupa di area 1550. TP pertamanya 1760 di area potensi upside sekitar 6,3% dan TP2-nya itu di 1855 potensi upside sekitar 12%. Oke, kita masuk sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Saya akan random picking ya. Ini oke dari IG. MBMA, apakah menarik Kak? Rencana saya cicil setiap minggu sampai Januari, oh Januari 27 kali ya. Kita lihat MBMA dulu.
Nah, MMA apakah menarik? Mungkin saat ini ya eh, tidak terlalu menarik, tapi kan strateginya beda nih, karena dia mau mencicil untuk saham MBMA. Ntar mencicil berarti cenderung ke investing ya. Oke, untuk MBMA so far jangka pendeknya cenderung masih bearish. Kalaupun mau mencicil, ini di area-area, ini saran saya ya, tungguin di area 410. Oh Kak, kelamaan nih 410. Oke, di area 474. 474 dan 410 merupakan area yang cukup optimal untuk mencicil saham MBMA. Kenapa? Yang pertama 474 itu merupakan area support pertama dari MBMA ya. Kalau misalnya ada indikasi kenaikan di 474, small people atau kakaknya juga ada floating profit ya. Kalau misalnya ini ada indikasi kenaikan kembali ya technical rebound. Tapi kalau jebol ke bawah, ini ada potensi koreksi ke 410 ya. Jadi jangan terlalu ngambil di tengah-tengah lah gini. Kalau ngambil di tengah-tengah masih ada potensi koreksi. Tapi kalau misalnya ngambil di area supportnya, itu merupakan area yang optimal. Tuh, kalau misalnya kita backtest ya, sorry, 8 Juni, kemudian 5 Juni, 22 Mei, dan sebagainya macamnya, kita back ke 2025 juga ada level supportnya. Jadi 474 dan 410 merupakan area yang optimal untuk MBMA. Nextnya, SSIA, gimana Kak TA-nya? SSIA. Oke, SSIA kemarin terkoreksi nih, sebab people karena si SSIA si SIA ini kemarin berada di area resisten ya, tidak bisa breakout di atas 1665. Potensial koreksi masih ada SSIA sendiri ke 1515. Kalau misalnya ada indikasi kenaikannya atau technical rebound di area 1515 bisa diambil. TP terdekatnya di 1665. Jangan lupa stop lossnya kurang lebih di area 14 14.5 sorry 14.55 lah stop lossnya untuk SSIA. Ades bagusnya masuk di berapa Ades? Wow, Ades ini sorry sebentar. Ya, betul. Ades ini kan udah naik signifikan. Sebentar, kalau kayak gini-gini nih Fibonacci nih. Nah, ini tepat banget nih di 361,8% Fibonacci-nya. Nah, ini sedikit tips nih bagi semua people. Kalau misalnya melihat saham ini, mau entry bagaimana? Apakah harus tetap di daily atau kita turunin time frame-nya? Kita lihat turunin time frame-nya di 1 jam. Jadi gini, saham AD sendiri, kalau misalnya di 1 jamnya kan seperti ini. Kalau ada indikasi koreksi, tungguin di area 32.100. TP terdekatnya di 36. TP keduanya ini di area 38.475. Stop loss-nya itu kurang lebih di area 30.325 untuk saham ADS. Itu sedikit tips ya bagi small people kalau misalnya melihat teknikal nih. Daily-nya kok kayak gini saya mesti entry di mana nih Mas Ilham nih? Masukin ke satu time frame kecil, entah itu 4 jam, entah itu 1 jam. Mungkin 1 jam udah maksimal ya small people. Kenapa? Karena kita lihat deh sedikit ya. Kalau misalnya ke 10 menit. Nah, ini tuh agak sulit ya untuk diproyeksikan ya karena kayak gini bentuk candle-nya kecil-kecil sekali. Tapi beda cerita kalau smart people memang scalper abis gitu ya. Itu biasanya lebih bisa meneliti hal-hal atau candlestick yang kecil. Nextnya BBB dan Elsa. Pak Haryanto masih di Elsa dan BBB nih. Oke, BBB yang pertama dia tidak bisa breakout di 252. Kemudian dia jebol di area 216. Ini masih ada potensi Pak ke 192 untuk BBB sendiri. Apalagi kemarin closingnya ya, ini di low banget, tidak ada wick-nya ya. Yang mencerminkan ada kekuatan buyer. Sayangnya BBB kemarin masih kuat. Closingnya harga closing sama harga low sama itu mengindikasikan bahwa power sellernya itu cukup banyak ya. Walaupun volumenya kecil gitu. Jadi kalau saran saya tungguin di 192. Nah, bagaimana dengan Elsa-nya? Nah, Elsa berada di area support. Nah, ini kan kemarin saya sempat mention bahwa moderate-nya di 555. Nah, support berikutnya berapa? Di 535. Kalau ada indikasi kenaikan di atas 535 bisa diambil.
TP-nya di 605. Tapi kalau jebol lagi di bawah 535, tungguin langsung di area 490 untuk saham Elsa. AMMN, Aman Mineral. Oke, Aman ini oke, dia nampaknya sudah menutup gapnya ya di area sini. Jadi gini Smart People, ketika saham sebuah saham ini kan ada gap up, terus ditutup lagi. Ini coba coba lihat ya pagi ini kalau bisa ada indikasi kenaikan untuk saham AMMN bisa diambil TP terdekatnya di 3790 atau di 3800. Stop lossnya itu di area 3240 untuk saham AMMN. Tapi kalau misalnya pagi ini AMMN-nya koreksi lagi ya tungguin aja di 3240, nggak usah maksain masuk ke di area 3450. Tapi biasanya kalau misalnya si saham ini sudah nutup gapnya, ini ada indikasi pullback lagi ke atas gitu. Jadi bisa dimanfaatkan dan bisa diperhatikan opening untuk AMMN sekarang atau pagi ini. MTech, oh kayaknya ada yang kepencet ya. Sebentar saya MTech ya. Untuk MTech ini kemarin terkoreksi 4,59% ya. Ini tungguin aja di area 488 karena secara trennya masih cenderung bearish untuk saham MTech. Support terdekatnya di area 488 ya, smart people. Wait and see dulu aja untuk saham MTech-nya. Bentar, saya coba izin reshare ya. Oke, nextnya Java. Java ini kemarin koreksi 1,05%. Saya menilai masih ada potensi koreksi ke 1805 hingga 1825. Hmm, ya, maaf, ya, 1805 hingga 1825 ini kalau untuk di tradingin tungguin di bawah dulu aja untuk saham Java. Belum untuk wah ini saham Java harus masuk sekarang. Kalau menurut pribadi saya belum. Nanti aja dulu tungguin di 1805 hingga 1825. Review saham kode ayam. Oke. Oke, untuk ayam ini cenderung consolidate ya. Nah, untuk smart people yang suka trading saham-saham yang kayak gini, mungkin kesabarannya agak perlu ditingkatkan. Untuk ayam sendiri, no issue ya, smart people cenderung konsolidasi ini, cenderung sideways ini sih, ini yang saya arsir nih. Ini cenderung sideways besar. Tapi kalau misalnya mau masuk atau trading sekarang, area yang cukup optimal di atas 334, TP-nya di 374 untuk saham ayam. So far untuk moving average 10, 60, dan 20-nya cakep ya semua people. Kenapa? MA10 ini golden cross terhadap MA60 dan juga MA20. MA20 ada potensi golden cross juga terhadap MA60. Jadi kalau untuk koleksi tipis-tipis untuk saham ayam masih oke. Cuman level stop loss-nya di area 320. Ini ada dua reminder yang saya bisa share ke semua people. Yang pertama, saham ayam ini kalau memang dia tidak langsung naik, dia pertumbuhannya kecil-kecil. Ya, ini kayak misalnya 0%, kemudian minus 1,15%, kemudian 0% lagi dan sebagainya macamnya agak sabar. Tapi sekalinya jalan, smart people ini bisa 6%, bisa minus 8%, itu harus hati-hati. Jadi sangat ditekankan bagi smart people yang mau masuk saham-saham dengan karakteristik seperti ini, trading plan-nya jangan lupa, level stop loss-nya jangan lupa, TP1, TP2. Ya mungkin kalau TP1, TP2 ya small people sudah otomatis lah ya kalau untuk wah TP. Tapi untuk stop loss saya ingatkan kembali wajib disiplin untuk menentukan stop loss-nya. Hmm, kemudian Bumi. Nah, sebenarnya yang kemarin rekomendasikan saya juga ya untuk Bumi dan Bufa nampaknya drop banget ya smart people kemarin hampir semua komoditas ya Bumi dan Bufa ini drop. Ada yang masuk juga di area 164. Ini kalau misalnya belum masuk, tungguin di 136 kalau belum masuk. Atau mau averaging down, tungguin di 136.
Karena yang kita tahu ya hasil-hasil dari kemarin juga meningkatkan kekhawatiran. Ibaratnya kita agak digantung ya kasarnya. Tapi hopefully ya dengan prosesnya ke November ini dari pihak-pihak terkait ya stakeholder terkait yang berhubungan dengan MSCI dari global maupun Indonesia bisa merespons lebih baik lagi dari sebelumnya agar hasil dari MSCI nanti November itu bisa menghasilkan yang terbaik juga untuk Indonesia ya. Yang pertama emerging Indonesia tetap di emerging market dengan point of view positif, transparansi kayak laporan keuangan atau free floatnya bisa lebih di mata MSCI itu lebih baik lagi, itu bisa berpotensi membuat market menjadi hijau lagi gitu semua people. Nah, kurang lebih market dikit lagi akan buka. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Smart People Morning Topic diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Perlu diketahui selain saham, Smart People bisa explore dan trading di waran terstruktur. Untuk explore lebih lanjut ke waranindonesia.co.id atau di aplikasi RHB Trisma ID. Jangan lupa setelah menggunakan aplikasi RHB Trisma ID, manfaatkan juga fitur dari Aro untuk mempermudah membuat trading plan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi semua people semua. Ingin mengetahui informasi lebih lanjut yang mengenai soal saham, tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Smart ID, easy, quick, smart.